Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita bakal bahas topik yang super penting buat kalian yang ingin terjun ke dunia bisnis global, tentang subjek hukum dagang internasional. Mungkin kedengarannya berat, tapi tenang aja, kita bahas dengan santai biar gampang dipahami. Kan bertanya-tanya, apa itu hukum dagang internasional? Bayangin gini, ada pengusaha kopi di Indonesia yang jual biji kopi ke kafe di Italia. Terus pas barang sampai ada masalah, misalnya barang rusak atau enggak sesuai pesanan. Nah, gimana cara nyelesainnya? Apa pakai hukum Indonesia atau hukum Italia? Disinilah hukum dagang internasional berperan. Jadi, hukum dagang internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur aktivitas perdagangan antar negara supaya semua pihak punya kepastian hukum dan transaksi biar berjalan adil. Nah, dalam hukum ini ada yang namanya subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang punya hak dan kewajiban dalam transaksi internasional. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adanya individu atau orang perorangan. Yang pertama tentu aja individu alias orang perorangan. Misalnya kalau kamu punya bisnis kerajinan tangan dan jual produk ke luar negeri lewat marketplace internasional, kamu udah termasuk subjek hukum dagang internasional. Contoh lainnya seperti ada seseorang desainer grafis di Jakarta yang kerja remote buat klien di Amerika Serikat. Kalau tiba-tiba kliennya nggak bayar sesuai kesepakatan, desainer ini bisa memperjuangkan haknya, yaitu lewat hukum internasional. Tergantung isi kontraknya, apakah tunduk ke hukum Indonesia atau Amerika Serikat atau hukum internasional. Intinya, meskipun cuma bisnis kecil, kalau udah lintas negara, kamu otomatis jadi bagian dari sistem hukum dagang internasional. Terus yang kedua, adanya badan hukum atau sejenis perusahaan. Kalau yang ini pasti udah familiar ya. Perusahaan atau korporasi adalah subjek hukum yang paling sering terlibat dalam perdagangan internasional, dari perusahaan kecil sampai raksasa global kayak Amazon, semuanya tunduk pada aturan hukum internasional. Kalau mereka berbisnis lintas negara, misalnya ada perusahaan fashion di Korea yang produksi baju di Vietnam, terus jual ke Eropa. Semua kontrak dari bahan baku, tenaga kerja, sampai distribusi harus jelas aturan hukumnya. Biasanya mereka pakai kontrak internasional yang mengacu ke konvensi global kayak CISG, Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Sering juga perusahaan masukin klausul pilihan hukum di kontrak. Misalnya, kalau ada sengketa mereka sepakati pakai hukum Singapura karena dianggap lebih netral dan stabil. Lanjut, yang ketiga yaitu ada negara sebagai pelaku bisnis. Ini menarik, negara juga bisa jadi subjek hukum dagang internasional loh. Tapi bukan sebagai pembuat regulasi, melainkan sebagai pelaku bisnis. Misalnya kalau pemerintah Indonesia beli pesawat dari Boeing atau perusahaan Amerika, mereka terikat kontrak layaknya perusahaan biasa, tapi ada yang unik, negara punya kekebalan kedaulatan atau sovereign immunity, artinya mereka nggak bisa digugat di pengadilan asing, kecuali kalau mereka bertindak sebagai entitas bisnis murni. Contoh lainnya, kalau ada BUMN yang bikin kesepakatan bisnis sama perusahaan asing, mereka bisa diperlakukan sebagai perusahaan biasa. Jadi kalau ada sengketa bisa dibawa ke arbitrage internasional. Yang keempat ada organisasi internasional. Ini terakhir, adanya organisasi internasional yang berperan sebagai penengah dan pembuat aturan. Contohnya WTO, World Trade Organization, ngatur perdagangan global dan bantu nyelesain sengketa dagang antar negara. Selanjutnya ada UNCITRAL, Unit National Commission on International Trade Law, bikin model hukum buat mempermudah transaksi lintas negara. SEC atau International Chamber of Commerce, buat aturan standar kayak Incoterms yang sering dipakai buat ngejelasin hak dan kewajiban penjual pembeli dalam perdagangan internasional. Jadi, kalau ada negara yang merasa dirugikan sama kebijakan dagang negara lain, mereka bisa bawa kasus ini ke WTO buat diselesain lewat panel khusus.
Selanjutnya yang kelima ada arbitrase internasional sebagai penyelesaian sengketa. Ketika ada sengketa dalam perdagangan internasional, arbitrase sering jadi pilihan utama. Kenapa? Karena proses ini lebih cepat, rahasia, dan keputusan arbitrator biasanya mengikat. Salah satu lembaga arbitrase terkenal adalah ICC atau International Chamber of Commerce dan SIAC atau Singapore International Arbitration Center. Biasanya, kontrak internasional mencantumkan klausul arbitrase, misalnya jika terjadi sengketa kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase di bawah aturan ICC dengan alasan arbitrase di Singapura. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penting dalam hukum dagang internasional. Biar lebih paham, kita juga perlu kenal sama prinsip-prinsip yang jadi fondasi hukum dagang internasional, seperti pasca sunt servanda, yaitu perjanjian harus ditaati, atau kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi kontrak selama nggak melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya ada keseimbangan kepentingan, seperti hukum dagang internasional berusaha menciptakan keadilan bagi semua pihak. Selanjutnya ada instrumen hukum penting yang harus dipahami. Dalam perdagangan internasional ada beberapa instrumen hukum yang sering dipakai. Yang pertama ada CISG, mengatur jual beli barang internasional. Incoterms, mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli. GATT, mengatur tarif dan hambatan perdagangan antar negara. Kesimpulannya dalam ini yaitu bahwa subjek hukum dagang internasional itu sebenarnya ada 4. Apa sih? Ya seperti yang dijelaskan di awal tadi, adanya seperti individu atau orang perorangan, yang kedua badan hukum atau perusahaan negara sebagai pelaku bisnis, yang keempat adanya organisasi internasional. Tidak hanya itu, selain itu juga banyak yang penting juga paham mekanisme penyelesaian sengketa kayak arbitrase dan instrumen hukum penting seperti CISG dan Incoterms. Dengan bekal ini, kalian bisa lebih siap buat ngejar peluang bisnis global tanpa takut tersandung masalah hukum. Sekian penjelasan saya terkait subjek hukum internasional. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.